Shalom. Kepanitiaan Paskah telah disusun dan telah sibuk untuk mempersiapkan perayaan Paskah. Dan masa persiapan itu disebut dengan masa Prapaskah, Bapak Ibu. Dan di tengah gereja mula-mula sejak sebelum abad yang kelima sudah berkembang tradisi berpuasa, di mana hasil puasa itu mereka gunakan untuk menolong sesama, dan juga mereka mengadakan perenungan, yaitu mereka berdoa dan membaca Alkitab selama 40 hari dalam rangka mempersiapkan perayaan Paskah, Bapak Ibu. Karena itu periode masa Prapaskah ini kita laksanakan selama 46 hari sebelum Paskah. Jadi 40 hari dari hari Senin sampai Sabtu kita gunakan untuk kita berpuasa, dan 6 hari Minggu kita merayakan Paskah mingguan dan kita tidak berpuasa. Jadi Anda dan saya diajak untuk mengambil dan memusatkan perhatian kepada 3 komitmen ini, yaitu berdoa, berpuasa, dan bersedekah. Jadi mari kita mengambil komitmen ini, dan petunjuk akan 3 hal tersebut bisa kita lihat di beraksi.gkiperniagaan.org. Bapak Ibu, hari pertama masa Prapaskah jatuh pada hari Rabu, di mana umat datang untuk melaksanakan kegiatan kebaktian sebagai tanda dimulainya masa Prapaskah. Dalam kebaktian hari Rabu itu, umat diajak untuk menyadari kefanaan dirinya dan keberdosaannya di hadapan Tuhan, dan pengharapan akan hidup yang kekal bersama dengan Kristus. Dalam kebaktian hari Rabu itu juga beberapa umat datang dan menorehkan abu di kepala sebagai tanda penyesalan dan pertobatan mereka. Tradisi pemakaian abu itulah yang membuat kebaktian hari Rabu itu dinamakan dengan kebaktian Rabu Abu. Kemudian masa Prapaskah akan diakhiri dengan pekan suci setelah hari Minggu ke-6 yang disebut dengan Minggu Palem atau Minggu Sengsara. Pada pekan suci itu dilakukan berbagai peringatan yang berkaitan dengan sengsara, kematian, dan kebangkitan Kristus, Bapak Ibu. Dalam pekan suci ada Kamis Putih dengan ritus Tenebrae, yaitu mengenang momen perjalanan sengsara sampai ke penyaliban Yesus melalui 7 perkataan Yesus di kayu salib. Kemudian Jumat Agung mengingat kembali peristiwa kematian Yesus di kayu salib, dan Sabtu Sunyi mengingat peristiwa ketika Tuhan Yesus ada dalam kubur dan turun ke dunia orang mati. Dalam pekan suci, umat diajak untuk beribadah dalam suasana reflektif. Dan kemudian yang terakhir, di hari Minggu, kita bersama merayakan Paskah, di mana dalam ibadah yang meriah itu kita memuji Tuhan dan merayakan kemenangan Tuhan Yesus atas kuasa dosa dan maut. Jadi mari jemaat sekalian, kita mempersiapkan diri sepenuhnya dengan lebih melekatkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Hello everyone, welcome to Komisi Remaja Perniagaan atau yang biasa dikenal dengan KR Pernias. And right now, we are so happy to welcoming you guys. So without any further ado, let's get started. KR Pernias merupakan sebuah komunitas khusus untuk anak-anak remaja yang mencintai Tuhan dan mencintai sesamanya. Di KR Pernias, nantinya setiap remaja akan dibimbing dan dibina untuk menjadi seorang murid Kristus yang sejati. Lewat apa aja sih dibinanya? Di sini kita punya 4 hal utama, teman-teman. Yang pertama lewat penyembahan, di mana penyembahan akan dilakukan melalui setiap pertemuan ibadah dan persekutuan doa. Yang kedua, kita ada pengajaran firman. Pengajaran firman ini dilakukan melalui kelas pembinaan yang interaktif dan juga KTB atau kelompok tumbuh bersama, di mana ini bisa menjadi wadah teman-teman untuk bertumbuh dan mengenal Kristus serta diri kalian lebih jauh lagi. Yang ketiga, kita ada persekutuan, di mana persekutuan ini kita sering nih ngadain kegiatan-kegiatan yang seru banget. Kita suka ngadain kegiatan-kegiatan yang kreatif, kita suka olahraga bareng. Mungkin buat teman-teman yang suka futsal, basket, volley, atau lagi pandemi kan banyak banget nih yang jadi suka naik sepeda. Kita juga ada teman-teman sepedaan bareng. Berikutnya ada penginjilan, teman-teman, di mana kalian
nggak hanya belajar dan mengenal Tuhan secara teori, tapi kalian langsung terjun ke lapangan untuk memberitakan Injil ke teman-teman remaja lainnya. Lewat apa? Kita ada nih Persekutuan Pelajar 63, Persekutuan Pelajar Chandra Jaya, ada juga Persekutuan Pelajar PP 19. Nah, nggak cuma itu, tapi kita juga ada camp remaja yang dimana dilaksanakan setiap tahunnya khusus untuk anak-anak kelas 3 SMP. Dimana itu bisa menjadi suatu momen untuk kalian nih teman-teman yang kelas 3 SMP buat kenal Kristus lebih jauh lagi. Teman-teman tahu nggak sih, kehidupan remaja di kota Jakarta itu begitu sulit. Banyak banget tuntutan. Tuntutan sekolah, ya banyak tugas, keluarga yang nggak harmonis, terus teman-teman yang membawa dampak negatif, dan juga gadget yang bisa membuat kita ketergantungan. Teman-teman, saya juga remaja seperti kalian. Saya juga merasakan tuntutan seperti itu. Tugas banyak yang numpuk ke saya, keluarga saya juga kurang gitu harmonis. Saya juga banyak hal-hal kesedihan yang saya terima gitu. Tapi teman-teman tahu nggak sih, KR Pernias memberikan kesempatan untuk saya menemukan jalan hidup yang benar. Saya bisa merasakan komunitas yang disediakan oleh KR Pernias. Saya bisa menemukan teman-teman yang membawa dampak positif. Saya udah ngerasakan hal itu. Pertanyaannya, apakah teman-teman mau menerima kesempatan yang sama? Mari kita membentuk masa depan kita dalam komunitas yang bertumbuh dalam pengenalan Tuhan Yesus Kristus dan sebagai juru selamat kita. Seperti moto dari KR Pernias, cinta Tuhan dan cinta remaja. Pernias. Ya teman-teman, boleh bersatu dulu terlebih dahulu sebelum kita mulai ya. Satu dulu selesai. Selamat pagi teman-teman. Kurang semangat. Enggak, teman-teman, saya bukan liturgis pada umumnya, Cie. Saya nggak bakal minta kalian 2 kali, biarin aja kalian nggak semangat. Saya beda, oke? Saya nggak mau pakai template ya. Oke, tapi sebelumnya saya ada pertanyaan nih ya. Siapa yang hari ini merasa tidak bersyukur, boleh angkat tangan? Mau angkat tangan, oke. Ya, teman-teman, lagi-lagi saya nggak umum ya, saya nggak mau nanya. Oke, tapi teman-teman saya pengen bilang kalau misalkan kalian lagi sedih, nggak apa-apa teman-teman ya. Kalau lagi happy ya bagus gitu. Soalnya kan, kalau kata orang hidup tuh gak selalu di atas, bener gak? Citato. Oke teman-teman, sebenarnya saya sendiri juga sosok ya perasaannya. Saya punya kalau kata orang tuh mixed feeling gitu. Dibilang happy, nggak juga, dibilang sedih juga nggak juga gitu. Saya nggak tahu gitu ya. Tapi teman-teman, saya tuh punya ada satu fakta nih, fakta yang menarik ya. Fakta menarik tentang bernyanyi. Nih, menurut hellosehat.com, nggak tahu itu website apa ya, cuman ya pasti itu namanya. Menyanyi itu bikin hati merasa plong katanya. Terus menyanyi itu bisa menghilangkan pikiran negatif. Keren ya. Dan katanya menyanyi itu punya efek kayak yoga dan juga meditasi. Saya nggak tahu bener apa enggak, tapi katanya begitu teman-teman. Nah, makanya saya tuh beberapa kali lihat di kebaktian KR gitu ya. Kayak misalkan ada pujian, tapi nyanyi lemes gitu. Makanya teman-teman, saya pengen bilang nih, kalau misalkan nyanyi itu harus all out gitu ya. Enjoy aja supaya kalian dapetin efek meditasi ya katanya. hellosehat.com. Nah, teman-teman, kita mau nyanyi lagi-lagi dengan enjoy, tapi nggak cuma nyanyi doang, kita juga sama-sama memuji Tuhan kita. Kita sama-sama mau angkat pujian kita di bawah kepak sayapmu. Sambil tepuk tangan. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi,
Teman-teman, kita mau nyanyikan lagu yang sekali lagi dengan bangkit berdiri. Teman-teman boleh sambil tos teman samping kiri kanannya. Jauhan juga nggak apa-apa. Aku ingin selalu terlindung dalam namamu, dibawa ke pas sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, dibawa ke pas sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja melintasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Kebaktian ini berlangsung atas pertolongan Allah, Putra dan Roh Kudus. Bener gak sih? Kasih karunia menyertai teman-teman sekalian. Gak ada ininya teman-teman, sorry ya. Silakan dulu teman-teman. Lupa itu, oke itu dia. Ya, teman-teman. Saya harus say sorry tadi ya, pertanyaan saya gak asik banget. Masa ditanyanya gak bersyukur gitu teman-teman ya. Tapi kayak tadi teman-teman saya mau bilang kalau misalkan hidup itu gak selalu di atas teman-teman ya. Cielah kalimatnya. Tapi teman-teman, walaupun kita gak happy gak apa-apa teman-teman ya. Tapi yang saya pengen bilang itu adalah Tuhan itu pasti selalu beserta kita. Tuhan pasti selalu nemenin kita teman-teman. Mau kita lagi happy, mau kita lagi sedih, mau kita lagi marah pun, Tuhan pun ada sebelah kita. Mau kita lagi sibuk, Dia ada di samping kita gitu. Teman-teman harusnya tuh bangga gitu, atau bersyukur lah, at least punya Tuhan yang selalu ada di samping kita, no matter what, no matter when gitu. Nah teman-teman, ada satu lagu nih yang menurut saya harusnya kalian udah pada tahu gitu. Namanya itu The Heart of Worship, lagunya Hillsong ya. Liriknya tuh banyak yang bagus teman-teman ya, kalau kalian mungkin telaah liriknya gitu ya. Di salah satu liriknya tuh ada yang mungkin misalnya adalah It's all about you gitu, itu kalimatnya It's all about you Jesus. Nah di situ tuh saya pengen bilang kalau misalkan ketika nanti kita menyembah, nanti kita pikirnya adalah buat Tuhan aja gitu. Kita nggak usah lihat kiri kanan, nyanyinya bener-bener kayak kalian banget. Nggak apa-apa, mau suaranya fals atau kalian nggak pede, nggak apa-apa. Yang penting buat Tuhan gitu. Namanya juga menyembah. Tuhan nggak pernah ngejudge gitu ya. Nah kayak teman-teman, saya pengen ajak teman-teman buat benar-benar menyembah Tuhan kita. Kita sama-sama mau mengangkat pujian di Heart of Worship. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's the word that will bless your heart. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within to the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it, and it's all about you. It's all about. Kita sama-sama menyanyikan lagunya dengan bait yang kedua, King of Endless World. King of Endless World, no one could express how much you deserve. So I'll
rich and poor, all I have is yours. Every single breath, I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. For a song in itself is not what you have required. You search much deeper within to the ways things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, and it's all about you. It's all. I'm coming back to the heart of worship. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. Lucu ya teman-teman, Tuhan selalu ada buat kita. Tuhan Maha Pengasih, Tuhan yang layaknya teman kita, yang selalu ada buat kita. Loh, emangnya lucunya di mana? Di kita teman-teman. Kita yang katanya temannya Tuhan, kita yang katanya mengasihi Tuhan, kita yang katanya mengagungkan Dia di hidup kita. Tapi semuanya ada katanya. Kenapa? Karena semua action kita malah beda gitu. Kita nyakitin dia, loh katanya temen, tapi kok temen nyakitin temen? Bener nggak? Padahal dia udah ngasih kita, kok kita malah terus-terusan bikin dosa yang sama sih? Nah teman-teman, saya mau kasih kalian sejenak waktu untuk bicara bagaikan teman, teman-teman. Bukan kayak kalian sama polisi gitu ya, minta maaf gitu kalau kan bisa salah. Tapi kalian coba ngomong sama temen. Kalian say sorry, kalian minta bantuan Tuhan buat kuatkan kalian, supaya kalian gak jatuh ke dosa yang sama, supaya kalian ada usaha untuk berhenti berbuat dosa. Yuk teman-teman, boleh mengambil waktu sejenak untuk berbicara, ngobrol sama Tuhan layaknya teman, sambil singer menyanyikan Puaskah Tuhan. Periksa hatimu kala hari kan lalu, adakah sesuatu kau sembunyikan? Jika hidupmu selesai, kekekalan dimulai. Bila kau dihadapkan, akan puaskah Tuhan? Puaskah Tuhan? Puaskah Tuhan? Puaskah Dia denganku? Aku hidup baik atau tiada baik? Puaskah Dia Kita sama-sama menyanyikan lagunya sekali lagi bersama-sama. Puaskah Tuhan? Telah kau periksa hatimu kala hari kan lalu, adakah sesuatu kau sembunyikan? Jika hidupmu selesai, kekekalan dimulai. Bila kau dihadapkan, akan puaskah Tuhan? Puaskah Tuhan? Puaskah Tuhan?
puaskah Dia denganku? Telah ku hidup baik atau tiada baik, puaskah Dia denganku? Bila Dia datang pula menjumpai kita semua, baginya ku sobatkah atau setuju? Akankah Tuhan nanti ataukah bersedih hati? Berimanku selalu, puaskah Dia denganku? Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, selamat pagi Tuhan. Maafkan kami ya Tuhan untuk selama hidup kami terus jatuh ke dosa yang sama, ataupun kami terus menyakiti-Mu ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan dari segala hal yang kami lakukan, mau sengaja ataupun tidak sengaja. Biarkan kami mampu menghindari dosa yang sama lagi ya Tuhan. Kami mau menghilangkan kebiasaan kami ya Tuhan dalam hal tersebut ya Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan dalam hidup kami, hanya dalam kami berdoa. Amin. Ya, udah dulu ayatnya. Oke, ayat kita di berita anugerah kita terambil dari Ratapan 3, ayatnya yang ke-22 hingga 23. Ayatnya udah ada? Nggak ada ya? Oke, ada. Teman-teman boleh bangkit berdiri, kita sama-sama membacakannya sama-sama. Ada nggak ya? Ada lah ya. Boleh di lu? Nggak ada ya? Nggak kelihatan ini ya, saya nggak nyalain ini. Oke, kalau nggak saya bacain aja. Ratapan 3 ayatnya ke-22 hingga 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Teman-teman berbahagialah ketika kita punya Tuhan yang mengasihi kita dan mengampuni kita. Sebagai respon berita anugerah kita mau sama-sama menyanyikan lagu yang enak bets, kalau kata Erik ya kan. Enak bets, karena, bukan karena opamu. Musik. Bukan karena upamu, bukan karena upamu, dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu, dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Kita menyanyikan lagu yang sekali lagi dengan baik yang kedua. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu rendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah akan ditinggikannya. Bersyukur, bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Teman-teman bisa kantuk dulu kembali. Ada yang tahu tema hari ini apa? Template, template liturgis ya. Enggak teman-teman, gak usah dijawab. Saya bakal kasih tahu aja gitu ya. Meneruskan kasih Bapa yang menyambut. Gila. Untungnya kowas pembicaranya. Kalau enggak saya bingung kalimatnya kayak gimana dari tadi gitu. Nah, tapi teman-teman, sebenarnya saya bingung gitu. Aduh, template banget ya. Sebenarnya saya bingung gitu dengan topik hari ini gitu ya. Emangnya gimana sih nerusin kasihnya Tuhan? Bagi-bagi makan ke orang tiap hari yang susah. Atau ngampunin orang terus gitu. Ada orang mukul kita, saya ampuni gitu. Enggak kan? Atau mikul salib. Wih, keren banget ya kalimatnya ya. Oke, saya nggak mau bikin kalian tersesat. Nanti ada kowas aja yang bagi-bagi itu. Yang kasih tahu biar nggak tersesat kalian ya. Nah, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan lebih dalam lagi, ada baiknya kita siapkan dulu hati kita supaya kita bisa mendengarkan dengan fokus juga.
Yuk, diam di hadirat-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu. Pada silakan. Diam di hadirat-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, penuhi hati kami. Tuhan, bimbing kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Dan ajari kami Tuhan untuk memiliki kasih seperti kasih Engkau yang menyambut dan mencari jiwa yang terhilang, jiwa yang jatuh. Dan kami belajar untuk saling mengampuni, saling memaafkan, saling menerima. Bimbing kami ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, ini agak kecilin suara saya, dikedein aja nanti. Ya. Tema khotbah kita adalah, bentar ya, meneruskan kasih Bapa yang menyambut. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Saya akan bacakan cepat ya. Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki, kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa.
Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan ayahnya. Itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapati kembali." Maka mulailah mereka bersukaria, tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tarian-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya, "Apa arti semua ini?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatinya kembali dan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan tidak mau masuk, lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab pada ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukaria dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapak yang telah memboroskan harta kekayaan Bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapak menyembelih anak lembu tambun untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau telah bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaan. Kita patut bersukaria dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapati kembali." Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Teman-teman, untuk mengawali khotbah ini saya ingin menyanyikan satu lagu. Kidung Jemaat 354, "Dengan Lembut Tuhanku." Ya. Boleh next slide-nya ya. Saya nyanyi dulu ya. Nanti teman-teman silakan nilai. Tapi nilai liriknya, bukan suara saya. Dengan lembut Tuhanku di dalam kasih-Nya, mencari akan daku yang hilang bercela. Bahana syukur terdengar, seisi sorga menggelegar. Kasih-Nya mencari, darah melunasi, ku diraih kembali padanya, ku selamat oleh rahmat-Nya. Nah teman-teman, kenapa saya harus menyanyikan lagu ini ketika khotbah ini? Karena ada dua hal teman-teman. Yang pertama adalah karena tema ini cocok dengan lagu ini. Ya, tema ini kan meneruskan kasih Bapa yang menyambut. Tidak hanya menyambut, nanti kita melihat bahwa di dalam Lukas ini Allah itu memiliki kasih yang mencari. Dan lagu ini juga menjelaskan bahwa kalau Allah itu mengasihi kita dan mencari kita. Dan yang kedua adalah saya sangat terberkati dengan lagu ini. Karena dari lagu inilah saya menyadari bahwa kalau kita mengasihi, pasti kita mencari. Ketika bapak mamamu mencari kamu ketika kamu pulang malam, itu bukan karena dia kepo, tapi dia kasih kamu. Dia sayang kamu. Ngerti ya? Jadi saya tuh gitu. Dulu saya main bola sampai sore, nggak pulang-pulang dari pagi, mama saya datang ke lapangan. Malu saya. Teman-teman yang lain nggak kayak gituin. Tapi sekarang setelah gede saya menyadari dia itu sayang sama saya. Setuju ya teman-teman? Waktu saya pergi sama teman-teman pulang malam main PES, ya,
Saya ditelepon mama saya, kamu di mana? Pulang. Kesel saya. Tapi sekarang saya baru tahu bahwa itulah bukti kasih sayang orang tua. Ya, lewat mencari. Teman-teman, kalau teman-teman di sini punya pasangan, pasti teman-teman mencari ketika pasangan kita hilang. Setuju ya? Orang tua kita pasti mencari ketika kita itu belum pulang, dan ketika kita pulang pasti itu bapak mama kita itu akan menyambut kita. Setuju ya? Nah teman-teman, dari perikop Lukas 15 ini ayat 11 sampai 32 dikisahkan satu perumpamaan, tetapi di dalam perumpamaan ini diceritakan akan dua bentuk kasih Tuhan, yaitu kasih Tuhan itu mencari dan menyambut. Tapi tema kita berbicara soal menyambut. Tapi saya menjelaskan tidak hanya menyambut, tetapi juga mencari. Kenapa? Karena kayak gini teman-teman, di dalam perikop ini ada dua bagian kisah cerita. Boleh next slide-nya. Bagian yang pertama, ayat 11 sampai 24 itu berkisah tentang sang anak bungsu mendapat kasih yang menyambut dari bapaknya, dari ayahnya. Dan ini menjadi analogi contoh di mana Tuhan, Bapak kita itu menyambut anak-anaknya yang datang kembali. Yang menyesalkah, yang bertobatkah, disambut. Tetapi ada bagian satunya, di mana di dalam Lukas 15 ayat 25 sampai 32 itu mengisahkan tentang sang anak sulung yang mendapati kasih yang mencari dari bapaknya. Nanti kita akan lihat lebih lanjut mengenai poin ini ya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah tentang sang anak sulung. Jangan di next slide-nya ya. Ya. Nanti pas saya minta aja. Mari kita lihat sama-sama di ayat yang 11. Nah, baru kita kerunut aja ya, ayat demi ayat ya. Mohon teman-teman ikutin. Kalau enggak, bosan pasti. Yuk buka Alkitab kita. Ayat 11. Yesus berkata lagi. Nah, berkata lagi ini maksudnya apa? Berarti ini berkaitan dengan penjelasan perumpamaan sebelumnya. Tentang domba yang hilang, sesuatu yang berharga ya. Dirham yang hilang, sesuatu yang berharga gitu. Kemudian Yesus berkata dan menceritakan langsung ada permasalahan. Ya, saya baca dulu ya. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Ada 2 masalah teman-teman. Nggak ada 2 masalah. Saya jelaskan aja ya. Masalah yang pertama adalah di adat budaya Yahudi pada saat itu, bagi harta itu boleh, teman-teman. Tetapi bagi harta itu prosesnya dilakukan setelah bapaknya meninggal. Ini masalah pertama nih, bapak belum meninggal. Tapi si bungsu sudah minta harta. Misalnya contoh lah, Erik, kamu bilang ke bapakmu, "Pak, aku minta harta yang menjadi milikku." Tapi bapaknya belum meninggal. Berarti ini nyumpahin bapaknya meninggal nggak? Nggak menganggap bapaknya ada lagi. Nggak, aku nggak butuh kamu. Jadi permasalahan pertama itu, ya proses ini harus dilalui ketika bapaknya meninggal. Permasalahan kedua adalah yang boleh ngomong ini, yang boleh mengatur soal harta ini adalah si sulung. Ini adat budaya Yahudi juga. Jadi si sulung yang punya hak untuk mengatur soal kepemilikan harta ini setelah bapaknya meninggal. Tetapi ini siapa yang memulai? Si bungsu. Dia bilang, "Bagikanlah harta milik kita." Seolah-olah si sulung ini setuju. Jadi dia melangkahi hak si sulung ini. 2 kesalahan dia. Tetapi yang menariknya, si bapak ini kayak sedikit ngikutin gitu ya. Langsung dibagi-bagikan. Yang menariknya adalah si sulung ini harusnya senang toh. Tanpa merasa jadi pemberontak, dia dapat bagian miliknya. Dan menariknya adalah di dalam tradisi Yahudi, si sulung dapat 2/3. Dan si bungsu dapat 1/3. Artinya, si sulung ini tanpa minta, tiba-tiba langsung dapat rezeki nomplok
2/3 tanpa dia harus jadi pemberontak ya. Karena dibaca kayak gini di ayat 12 tadi. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Jadi tidak hanya ke si bungsu, tetapi si sulung juga dapat. Harusnya si sulung senang dong. Nanti kita lihat sama-sama apa menjadi responnya. Nah, kemudian kita lanjut di ayat yang ke-13. Saya baca ya. Sampai 16 ya. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya lalu pergi ke negeri yang jauh. Jadi si bungsu ini dari pertanian ya, daerah pertanian ke perkotaan, ke negeri yang jauh. Jadi orang ini orang yang lugu, orang kaya lugu, tiba-tiba langsung masuk ke perkotaan, pengen aktualisasi diri, dia jual semua hartanya terus dia mau pakai ke negeri yang jauh itu. Akhirnya saya lanjutin. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Teman-teman. Jadi dia hidup berfoya-foya dengan tidak ada kebijaksanaan yang baik, tidak ada kedewasaan yang baik, dan bahkan kalau kita melompat sedikit ke ayat 30, ini kesaksian dari sang sulung ya. Dia katakan sang sulung tentang si bungsu. Tetapi baru saja datang anak bapak yang telah memboroskan harta kekayaan bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Artinya, ini si bungsu ini pakai uangnya untuk melakukan dosa, teman-teman. Pergi pelacur-pelacur, foya-foya. Ayat 14 ya. Setelah dihabiskan semua, timbullah bencana kelaparan. Jadi ada krisis moneter lah kita anggap sekarang ya. Tiba-tiba ada krisis moneter datang, foya-foya itu uangnya udah habis, dia udah foya-foya sama si A, si B. Tapi ketika susah, si A, si B ini nggak mau hidup susah bersama, dia tinggali. Nah ini kan banyak teman-teman ya. Ada teman-teman kalian tuh yang senang aja mau sama kita. Pas sulit, dia tinggalkan kita. Nah ini yang terjadi sama si bungsu. Dia nggak tahu di perkotaan tuh seperti apa. Setelah kelaparan di dalam negeri itu, ia pun mulai melara, dia jadi miskin. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Akhirnya dia jadi budak. Padahal di rumahnya budaknya banyak. Dia jadi tuan, tapi ini ironisnya, dia jadi budak. Oke, hampir jatuh. Ya, bentar ya. Saya lanjut ya. Dia menjadi budak. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Orang Yahudi itu menganggap babi apa? Haram. Artinya dia mengurusi sesuatu yang haram yang tidak tahir. Dan bahkan ya, ayat 16, lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi. Waduh, nggak tahir dong. Jadi ini problem yang dihadapi. Tetapi apa? Tidak seorang pun memberikan kepadanya. Akhirnya lah si bungsu ini menyadari bahwa hidupnya itu sulit. Sehingga ada kesadaran di dalam dirinya. Ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah makanan, tetapi aku di sini mati kelaparan. Boleh next slide-nya, temanku. Nah ini pertanyaan buat kita. Next lagi. Pertanyaan kita kepada kita ya. Nah ini kita diskusikan saat ini ya. Apakah si bungsu ini bertobat atau hanya menyesal? Siapa yang bilang si bungsu bertobat? Angkat tangan. Siapa bilang si bungsu menyesal? Oke, banyak. Siapa yang bilang saya tidak tahu? Oke, 1, 2, 3. Nggak apa-apa ya. Nah, saya bedakan dulu ya pertobatan. Kalau pertobatan itu kan ada proses. Dia ngomong, dia berjanji tidak melakukan lagi ya. Oke. Sedangkan kalau menyesal tuh hanya mengatakan, wah, gua ini salah ini. Dan
saya menjawab seperti ini. Bahwa respons dari si bungsu ini bukanlah pertobatan, saya setuju. Tetapi bukan juga penyesalan semata. Nah, aneh ya. Karena kayak gini, boleh next slide-nya. Bukan dua-duanya. Boleh next lagi? Si bungsu berani pulang karena digerakkan oleh penyesalan dengan keyakinan. Ada bedanya sedikit, ada plus dengan keyakinan. Jadi ini tidak hanya sekedar menyesal teman-teman. Tapi penyesalan plus keyakinan. Keyakinan apa? Kita baca ya. Ayat 17, 18. Saya lanjutin lagi ya, baca 17 ulang lagi. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upah Bapakku yang berlimpah-limpah makanan, tetapi aku di sini mati kelaparan. Maka dari itu aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak disebutkan anak Bapak, jadikanlah aku sebagai salah satu seorang upahan Bapak. Ayat 20, ini yang menegaskan. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Dia punya keyakinan. Bapaknya ini baik. Kepada budak aja dia baik. Jadi ini bukan hanya sekedar penyesalan, tetapi juga ada keyakinan bapaknya pasti terima. Walaupun dia tidak tahu dia diterima sebagai anak lagi atau sebagai budak. Ya udah, gue kasih opsi aja. Ya udah, gue mau jadi budak aja, karena jadi budak aja dikasih bapaknya luar biasa. Ya, jadi beda dengan penyesalan aja, tapi ini penyesalan plus keyakinan. Ya, boleh. Dan saya melihat kayak gini teman-teman. Kenapa saya perlu menekankan penyesalan dengan keyakinan? Karena penyesalan dengan keyakinan itu untuk menegaskan bahwa sebenarnya dia diterima kembali, si bungsu itu diterima kembali bukan karena upaya dia, bukan karena pertobatan dia, tetapi karena belas kasihan dan anugerah dari bapaknya. Boleh next slide-nya. Oke, jadi sekali lagi pulang karena penyesalan dengan keyakinan menegaskan bahwa sebenarnya penerimaan ayah kembali ke si bungsu bukan karena pertobatan, tetapi penerimaan itu karena belas kasihan dan anugerah ayah semata. Ya, kita baca itu di ayat yang selanjutnya. Ayat 20 sudah ya. Ayat 20 ya. Maka bangkitlah ia pergi kepada bapaknya ketika ia masih jauh. Ya, si bungsu ini masih jauh, ayahnya telah melihat. Ya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Jadi tanpa ngomong apapun, yang merespon awal siapa? Ayah. Ya, jadi sekali lagi ini penyesalan dengan keyakinan bahwa ayahnya pasti terima. Tapi yang menariknya bahkan ketika dia masih jauh, ayahnya itu langsung melihat. Langsung berlari. Boleh Anius? Boleh berdiri Anius? Misalnya ini si bungsu. Saya ayahnya melihat anakku dari jauh. Terus langsung saya berlari. Sorry ya yang di Zoom ya, nggak kelihatan gitu. Jadi inilah penggambarannya teman-teman. Tanpa Anius ngomong dulu, si bapak merespon. Boleh next. Apa respon dari sang ayah? Sang ayah berlari itu menunjukkan penyambutan. Nah, tadi kasih yang menyambut ya. Dan inisiatif datang dari sang ayah. Dan dia merangkul, menyambut dan menerima kembali di situ. Merangkul,
menyambut dan menerima kembali. Boleh next lagi, satu lagi. Yang ketiga, dia mencium. Artinya tetap memandang si bungsu itu sebagai anak. Dan mencium itu adalah simbol kasih dan pengampunan. Pernah nggak teman-teman melakukan kesalahan terus orang tua kita peluk kita, cium kita? Saya sih nggak pernah ya. Sama, nggak pernah. Tetapi ini penggambaran orang tua yang ideal. Mungkin ada teman-teman kita yang punya orang tua yang baik ya. Ketika kita salah dia nggak berlari, nggak slow motion kayak tadi, tetapi dia perangkul kita. Dia bilang, misalnya Erik, nggak apa-apa Erik, nilai kamu F, nggak apa, nanti lain kali akan bagus kok, terus dicium. Ya mungkin ada orang tua yang seperti itu. Tetapi mungkin di antara kita ada yang tidak seperti itu. Karena nggak ideal, nggak apa-apa. Saya pun nggak pernah kayak gituin. Tapi ini penggambaran seorang ayah yang ideal. Karena analogi tentang bapak yang mengasihi anak-anaknya, kita, Tuhan. Ya, kita lanjut ya. Ini yang menjadi respon dari ayah kepada si bungsu. Ayahnya berlari mendapati dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak disebut anak Bapak." Dari sini aja itu hanya bentuk penyesalan kok. Kalau pertobatan itu berbicara soal apa? Gua nggak mau lakukan itu lagi, ayah. Hukum aku dan aku mau berubah. Ini kan enggak. Memang dia aja mengatakan gue salah, ya jadikan budak aja. Tetapi ayat 22 apalagi respon bapaknya. 22 dan seterusnya ya. Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Ini menunjukkan bahwa ini si bungsu ini kayak gembel. Ya kan? Kan jadi budak. Makan ampas untuk makanan babi aja nggak dapet gitu. Jadi udah lapar kayak gitu, jelek, akhirnya ayo pengen dibuat bapaknya ini kembali seperti anaknya lagi, kayak gitu ya. Jadi ayahnya itu berkata kepada hambanya, bawa jubah yang terbaik, pakaikanlah kepadanya dan kenakan cincin pada jarinya. Itu menunjukkan bahwa dia itu pemilik. Ini lagi, walaupun sudah dapat harta bagian. Ayat 23. Dan ambillah anak lebu, tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan bersukacita. Nah, ini makan sukacita pesta pora ini ajak orang-orang tetangga sekitar gitu. Jadi ini pesta besar, karena apa? Karena ada alasannya. Ayat 24. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapati kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Jadi karena alasan itulah sang bapak itu mengadakan pesta. Nah teman-teman, kita udah berhenti sampai di sini. Ini bagian pertama. Nah pertanyaan saya, apakah cerita ini berhenti di sini aja? Enggak ternyata. Kalau berhenti di sini saja, cerita ini happy ending loh. Tapi ternyata si sulung yang sudah dapat bagian 2/3 harusnya dia senang. Tapi ini responnya aneh gitu. Ayat 24, 25. Boleh next dulu. Itulah yang menjadi bagian yang kedua. Ya. Di mana si sulung akan mendapat kasih yang mencari dari ayahnya. Ayat 24. Sebab ayat 25, sorry. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba itu bertanya kepadanya, apa arti semua ini? Akhirnya dikasih tahu, adikmu pulang, bapakmu ngadain pesta. Terus apa respon dari sang sulung ini? Ayat 28. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Nah ini poin penting. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Disinilah kasih yang mencari itu. Dia tidak mau masuk, dia ngambek.
ayah datang mencari dia. Kasih mencari. Pernah nggak teman-teman ngambek? Terus orang tuamu datang atau buatin makanan, Will, makan Will. Kita udah diam seharian, kesel sama orang tua kita. Terus tiba-tiba ada suara sayup-sayup dari mama kita, Will, makan Will. Itu kasih yang mencari, teman-teman. Ya. Kasih yang mencari di mana orang tua kita ingin berbaikan lagi sama kita. Mungkin kita pernah itu, tapi mungkin jarang sekali ya. Saya pernah ya. Akhirnya mama saya tuh kasih saya sesuatu untuk saya berbaikan dengan dia. Saya ingat sekali. Jadi mengenang ini ya, teman-teman. Nah, disinilah apa sih yang menjadi respons si sulung? Boleh next. Ada tiga respon. Sebelum respon, saya ingin kasih tahu. Boleh mundur dulu? Ya, saya lupa nih slide-nya. Boleh mundur? Si bungsu terhilang karena kabur dari rumah. Tapi ironisnya, si sulung terhilang ketika dia di rumah. Jadi terhilang itu enggak hanya soal kabur dari rumah, tetapi di rumah pun kita bisa terhilang. Dalam artian apa? Kita enggak merasakan kasih bapak kita, kasih mama kita. Sama ini. Inilah yang menjadi kondisi dia terhilang apa aja? Boleh tiga hal. Next. Ya, yang pertama adalah si sulung cemburu akan sambutan kasih ayah yang menyambut pada si bungsu. Dan yang kedua adalah si sulung itu bermental hamba, bukan anak. Kenapa? Kayak gini, kita baca ya. Ayat 29. Tetapi ia menjawab ayahnya katanya, telah bertahun-tahun aku melayani bapak. Melayani bapak tuh. Bermental hamba ini. Dan belum pernah aku melanggar perintah bapak, tetapi kepadaku belum pernah bapak memberi seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Dia nggak minta. Dia itu bermental hamba, nggak berani minta. Padahal dia itu anak pemilik harta 2/3. Tapi dia menganggap dirinya itu hamba. Gua harus taat perintah. Karena kewajiban, bukan karena dirinya itu adalah anak. Dan yang ketiga, dia tidak meneruskan kasih yang menyambut ayah kepada si bungsu. Harusnya dia juga mengasihi si bungsu yang telah kembali. Tetapi kan dia tidak. Bahkan dia kasih tahu borok-boroknya si bungsu ayat 30. Tetapi baru saja datang anak bapak yang telah memboroskan. Nah di sini dia kasih tahu si bungsu ini anak bapak. Aku pelayan, aku hamba, aku melayani. Tapi baru saja datang anak bapak, ya, cuman dia anak bapak. Pernah nggak kayak gitu teman-teman di rumah itu kita merasa kayaknya adikku ini anak mamaku ini, iya kan? Atau kayaknya si Koko ini anak bapak nih, kok dikasihi lebih dari aku? Ya ini persis kayak gini. Ini anak bapak baru saja pulang, ya, telah memboroskan harta kekayaan bapak bersama dengan pelacur, dikasih tahu borok-boroknya. Tapi bapak menyembelih lembu tambun untuk dia berpesta pora. Jadi dia tidak meneruskan kasih yang menyambut. Nah ini tema kita. Tetapi kita melihat juga bahwa Allah itu punya kasih yang mencari. Jadi kita bisa terhilang ketika kita di luar, tetapi kita bisa terhilang juga ketika kita di dalam gereja, teman-teman. Boleh next. Apa sih yang menjadi respons, tindakan dari sang ayah? Ada 3 hal. Boleh next satu lagi. Yang pertama, menunjukkan kasih yang mencari. Sudah saya jelaskan. Tadi ketika marah, ayah datang mencari. Terus menegaskan bahwa si sulung adalah anak bukan hamba. Kita baca ya. Ayat 31. Kata ayahnya kepadanya, anakku. Dikasih tahu loh, anakku. Ditegasin. Engkau selalu bersama dengan aku. Ditegaskan lagi ya. Dan segala kepunyaanku, kepunyaanmu. Kamu tuh bukan hamba. Kamu mau pakai, kamu sembelih, enggak masalah. Jangan bermental
hamba, budak. Kamu bukan budak, anakku. Segala kepunyaanku, kepunyaanmu. Ya. Dan yang ketiga, mendidik si sulung untuk bisa mengasihi juga. Kita lanjut ya, ayat 32. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati. Diajari, dilatih, supaya kita tidak cemburuan, teman-teman. Nah, inilah ya, boleh dimatikan aja. Terus, apa sih yang menjadi relevansi di dalam kehidupan kita, teman-teman? Ya, yang pertama ya, kita patut untuk punya kasih yang menyambut dan mencari. Ya seperti apa? Kalau ke orang tua sih lebih gampang ya relevansinya. Mungkin relevansinya seperti ini, teman-teman. Belajar untuk yang pertama, memaafkan. Orang yang paling dekat sama kita. Mungkin yang paling sering menyakiti hati kita. Mungkin orang tua kita. Mungkin ada di antara kita ini 1-2 orang yang kesal sekali sama orang tua kita. Nah, disitulah kita belajar untuk memaafkan. Terus yang kedua, ke sahabat kita. Terus kepada musuh-musuh kita. Dan juga kita belajar untuk apa? Untuk menunjukkan kasih Tuhan itu adalah kasih yang mencari kepada orang yang terhilang. Kita belajar untuk tidak cemburu. Kita belajar untuk saling mengasihi. Mungkin di antara kita merasa adikku atau kokoku atau ceceku lebih dikasihi. Stop bermental hamba, teman-teman. Menganggap bahwa kita itu bukan anak dari orang tua kita. Kita tetap anak. Ya. Belajar untuk menerima orang tua kita apa adanya. Belajar untuk mengasihi. Mungkin memang idealnya orang tua ya seperti yang dijelaskan Yesus ini. Tetapi sekalipun tidak ideal, belajarlah untuk menunjukkan kasih yang menerima dan kasih yang menyambut. Menerimanya apa? Menerima orang tua kita apa adanya. Tetapi tidak berharap orang tua kita ya kayak gitu terus. Maka dari itu ya doakan, teman-teman. Kita tidak bisa di umur sekarang tuh berargumentasi, bilang kasih tahu debat sama orang tua kita. Saya dulu pernah berdebat sama orang tua saya. Malah saya diusir dari rumah. Nggak bisa. Apalagi kondisi teman-teman masih muda. Tapi kalau sudah agak dewasa, saya udah bisa ngobrol baik-baik sama orang tua saya. Saya kasih tahu enggak boleh lah, enggak perlu lah marah-marah lagi, mah. Mama saya tuh suka marah-marah. Tapi saya kasih tahu, mah, enggak perlu lah marah-marah lagi. Belajarlah saling mengasihi kita. Akhirnya mama saya dengarkan. Kalau sudah dewasa. Tapi kondisi sekarang ini belajarlah menerima orang tua. Dan belajarlah menyambut. Menyambut siapa? Menyambut adik kita, menyambut kakak kita, koko kita. Mengasihi dia. Ya, jangan ada iri hati di antara kita. Ya. Bagi yang sendirian di rumah, ya belajarlah untuk menyambut orang-orang yang menjadi sahabatmu. Orang-orang yang mungkin menyakiti hatimu. Memaafkan dia, mengampuni dia. Belajar untuk menunjukkan kasih Tuhan, ya. Kiranya Tuhan memberkati kita dan kita belajar bahwa Tuhanlah Bapa yang ideal yang menunjukkan kasih yang menyambut kepada kita yang menyesal akan perbuatan dosa kita dan mencari kita ketika kita terhilang. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu dan kiranya kami dapat menghidupi kebenaran firman-Mu untuk kami mengasihi dengan kasih yang mencari dan menyambut. Mencari, menerima orang tua kami apa adanya di tengah ketidakidealan mereka. Dan kasih yang menyambut saudara kami maupun sahabat kami yang mungkin
kami iri hati, kami sakit hati kepadanya. Ajari kami untuk mengampuni. Inilah doa kami, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Yuk, teman-teman kita sama-sama berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, di masa kini, dan masa depan, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Selamat hari Minggu. Aku hari ini bakal pimpin kita dalam doa syafaat. Tapi aku mau sharing dulu nih apa aja sih yang bakal kita doain. Yang pertama, seperti minggu-minggu lalu kita bakal tetap doain negara, pemerintahan kita, kasus COVID-19 di Indonesia. Nah, yang ini kita bakal doain untuk teman-teman kelas 3 SMP dan 3 SMA yang dimana mereka sedang menjalani ujian dalam ujian nasional, ujian sekolah, dan lain-lain, tryout. Bahkan ujian untuk masuk sekolah yang mereka tuju dan universitas yang mereka tuju. Terus juga persiapan pasca kita, dan yang terakhir persiapan regen di mana minggu depan kita bakal dilakukan pelantikan, dan kita mau doain supaya para pengurus dan BPI baru dapat menjalankan program-program yang dirancang dengan baik. Mari bersatu dalam doa. Ya Bapak, bersyukur Tuhan untuk hari ini Engkau telah menyertai kebaktian kami dari awal sampai pernikahan ini. Tuhan, sekarang kami ingin mengangkat pokok doa, kiranya pokok doa yang kami doakan Engkau yang akan jawab sesuai waktu-Mu saja. Teman-teman, yang pertama kita mau doain negara dan pemerintahan kita, di mana yang kita ketahui banyak polemik mulai dari segi politik, ekonomi, dan lain. Kita mau berdoa supaya setiap apapun yang pemerintah ambil itu adalah yang terbaik untuk negara kita Indonesia, dan itu adalah keputusan daripada Tuhan saja. Mari kita angkat pokok doa ini. Selanjutnya kita mau doain juga kasus COVID-19 yang perlahan telah menurun di Indonesia. Kita mau bersyukur untuk hal itu, dan kita juga mau bersyukur untuk vaksin booster yang telah dilaksanakan. Mari kita angkat pokok doa ini. Selanjutnya berdoa juga untuk teman-teman kita yang kelas 3 SMP dan 3 SMA sedang menjalani banyak ujian, dan kiranya Tuhan yang bakal bantu persiapan mereka untuk masuk sekolah yang dituju dan di universitas yang mereka tuju. Mari angkat pokok doa ini.
Untuk teman-teman yang laki-laki, aku mau minta untuk mendoakan persiapan pasca kita yang bakal dilakukan tanggal 17 April nanti, berdoa agar setiap persiapan yang telah dipersiapkan oleh para panitia dapat berjalan lancar sampai pada hari hanya, dan juga berdoa untuk yang perempuan, kita mau berdoa untuk persiapan regenerasi supaya setiap pengurus, badan pengurus inti dapat menjalankan program-programnya dengan sangat baik. Mari kita angkat bola ini. Ya Bapak, tak lupa kami berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang berulang tahun pada minggu-minggu ini, bersyukur untuk 1 tahun yang Engkau tambahkan lagi kepada mereka, dan juga kami tidak lupa Tuhan untuk mendoakan teman-teman kami yang mungkin sedang sakit atau dalam pergumulan, kiranya Engkau yang akan lawat mereka, Engkau yang jenguk mereka, Engkau yang hibur mereka agar mereka bisa segera kembali ke gereja ini beribadah bersama-sama dengan kita lagi. Ya Bapak, inilah segenap doa kami yang jauh daripada sempurna, kiranya Engkau yang jawab sesuai waktumu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Kita bakal masuk persembahan, teman-teman. Sabar ya. Saya ada ayatnya. Ini dia. Oke, ayat persembahan kita terambil dari Mazmur 54 ayatnya yang ke-8. Sorry. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Ya teman-teman, bagi kalian yang belum mempunyai amplop, boleh angkat tangan. Bakal diberikan amplop oleh aktivis di sana. Mungkin ya kalau misalkan ada yang mau transfer pun bisa, nanti ada QR-nya. Kan kita ada sistem baru, gengs ya. Oke, udah nggak ada lagi ya? Oke, ya udah, coba lupa lagi kali. Oke, ya teman-teman, sambil kita mau memberikan persembahan, kita sama-sama menyanyikan lagu Bawa Persembahanmu. Iya, udah iklan dulu ya. Bawa persembahanmu, bawa dengan Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Ya teman-teman, boleh silakan untuk maju satu baris. Dengan suka bawa persembahanmu, dengan sukacitamu, bawa persembahanmu. Musik saja. Ucaplah syukur. Ya teman-teman, balikin berdiri, kita menyanyikan lagu sekali lagi. Balik kedua. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyata. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Yuk, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami, selamat pagi itu, terima kasih berkat Tuhan ini
ini adalah sedikit dari apa yang kami punya. Biarlah ini bisa memperluas kerajaan-Mu saja ya Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan juga, pimpin orang-orang yang mengelola uang tersebut ya Tuhan. Hanya dalam kami berdoa. Amin. Ya teman-teman, silakan untuk duduk. Oke. Teman-teman, saya mau nanya dulu nih. Ada nggak yang tahu kira-kira saya dari KL dari tahun berapa? Ya, nggak dijawab ya, nggak apa. Tadi dijawab sih. Nggak usah dijawab lah, nggak apa. Saya kasih tau aja. Lama. Oke, saya udah di Komisi Remaja itu 2013 teman-teman. Wih, lama banget ya. 2013 ke 2022, udah 9 tahun. Dibuletin aja lah 9 tahun. Saya kan masuknya Agustus. 9 tahun kurang lebih. Ya sebenarnya dibilang lama. Tapi lebih laman Cinau ya, yang lebih tua gitu. Sana ya. Oke. Sebenarnya ada Koedi, cuma Koedinya nggak ada kan. Jadi saya bilang Cinau aja deh. Nah, tapi teman-teman, saya bakal serius lagi nih ya. 9 tahun itu bukan waktu yang bentar gitu teman-teman. Maksudnya 9 tahun itu sama kayak tadi kan ada 2 cerita. Saya juga ada 2 fasenya teman-teman. Fase yang belum tobat sama fase yang udah tobat gitu kan. Nah, fase yang belum tobat itu sebutannya kayak Erik yang dari SMP 1 sampai SMP 3. SMP 3-nya tobat. Wih, emang saya iklan remaja? Enggak, saya nggak iklan remaja teman-teman. Saya tobat bukan karena remaja teman-teman. Saya pas saya masih SMP saya masih nggak tahu, maksudnya saya kayak tadi yang semua disebutin Kowas, orangnya gampang cemburu sama kojos, sama apalah pokoknya ada gitu ya, semua tadi sebut gila itu nampar banget tadi ya. Cuman pas SMP 3 itu akhirnya saya ngelakuin hal yang buruk gitu ya. Memang nggak kayak si anak bungsu kabur dari rumah, enggak sih. Cuman tapi saya tetap lah saya ngelakuin dosa yang lumayan berat. Tapi dosanya itu lebih ke arah ke kojosnya gitu ya. Saya ngambil duitnya dia gitu ya. Saya ngambil duit dia buat main game. Nah, itu tuh saya akhirnya ketahuan lah ya, pasti ketahuan kalau enggak ngapain saya tobat gitu ya. Saya ketahuan gitu. Saya ketahuan saya digebukin. Nah, gitu tadi tuh. Nggak cocok sebenarnya sama orang tua saya. Saya digebukin. Cuman saya kan itu pasti sekolah guys ya. Jadi pas pulang itu si kojos udah pulang. Terus saya udah expect saya itu orangnya gampang berimajinasi. Terus saya mikirin, oh berarti nanti harusnya kojos marah gitu kan. Cuman yang saya kaget itu adalah ketika si kojos nggak marah gitu. Dia malah bilang, ya udah nggak apa-apa, nggak usah lakuin lagi ya. Nah itu apa ya? Kayak sebenarnya selama 1-2 minggu tuh mikir gitu. Saya kenapa ya? Dia kenapa nggak marah? Padahal kalau misalkan gue aja Indomie aja diambil setengah dari dia, gue marah gitu kan. Bener gak? Gue kayak kesel gitu. Kenapa Indomie gue diambil? Bikin 1 bungkus ada dikit gitu kan. Nah terus jadinya bertanya-tanya. Tapi akhirnya yang nggak lama, mungkin kan selama pertemuan di gereja akhirnya sadar gitu bahwa ya itu loh maksudnya yang sebutannya kayak kasih yang menyambut gitu, atau kasih yang dia juga mengampuni kan. Jadi maksudnya banyak banget yang buat gue sadar kalau misalkan kayak gitu harusnya gitu ketika ada orang yang entah sengaja atau nggak sengaja mereka ngelakuin kesalahan gitu. Nah teman-teman sebenarnya sampai sekarang pun akhirnya di fase kedua ini dari 3 SMP sampai sekarang udah mau lulus kuliah kasarnya belum ya, semester 6. 6 tahun ini sebenarnya nggak bisa dibilang gue seperfect yang diharapkan sama maksudnya yang Tuhan mau atau apa. Cuman saya sendiri itu masih berusaha gitu. Maksudnya masih berusaha untuk mencoba mengampuni. Tapi berusaha untuk nggak cemburu sama Joshua gitu. Karena dulu kan gampang banget cemburu ya. Cuman banyak banget hal yang masih berusaha untuk diperbaiki gitu. Nah teman-teman. Bentar ya, goyang. Ya teman-teman, sama kalau misalnya kata Kowas tadi dia bilang, ayo kita juga coba untuk berusaha. Iya teman-teman, saya juga pengen bilang gitu, kita harus coba juga teman-teman. Sama kayak katanya Tokopedia atau Nike gitu kan, mulai aja dulu atau just do it gitu kan. Lebih baik kalian punya tekadnya dulu dibandingkan kalian nunggu kalian tobat dulu. Lebih baik kalian punya tekadnya dulu, karena ketika kalian mau berusaha untuk mencoba menyambut orang dengan baik ataupun kalian mau mengampuni orang, itu harus dimulai dari ya start dulu aja gitu loh. Mau salah atau enggak ya itu urusan nanti. Makanya kalian minta Tuhan untuk pimpin kalian gitu loh dalam perjalanan hidup kalian. Karena Indian sampai sekarang gue pun masih berusaha gitu loh. Bukan dia bilang kayak gue udah perfect, enggak, lagi-lagi gue masih berusaha. Gue masih berusaha banyak hal yang mesti gue perbaiki. Apalagi udah mau masuk pemuda bentar ya kan, jadi bakal ada challenge baru dalam hidup gitu. Apalagi sekarang udah masuk kepala 2 ya. Ya teman-teman, jadi saya mau ngajak teman-teman buat ngambil tekad untuk kalian coba mulai aja dulu kalau misalnya kalian bisa berubah secara perlahan seperti itu teman-teman. Nah jadi saya punya lagu tekad yang bagus buat kita, itu adalah Jadi Sepertimu. Itu lagunya
dibilang cocok sih buat saya karena saya susah pilih lagu TK, cuma menurut saya ini bagus lagunya gitu. Teman-teman, saya mau ngajak teman-teman buat nyanyiin lagu Jadi Sepertimu. Bapa kau setia. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku, tinggikan namamu. Kerinduanku, tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi seperti. Kita menyanyikan lagu sekali lagi dengan bangga berdiri. Bapa kau setia. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku, tinggikan namamu, dan ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Ku mau jadi sepertimu. Ku mau jadi sepertimu. Yuk teman-teman, kita bersatu dalam doa. Bapa, ajar kami untuk boleh berbalik kepada Tuhan ketika kami melakukan kesalahan. Berikan kami kepekaan untuk boleh mengasihi dan mengampuni sesama kami, meskipun itu sulit kami lakukan.
tapi berikan kami kekuatan dan keberanian untuk memulai. Mari teman-teman kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Hosanna, 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 Hosanna. Amin, amin, amin. Mari dengan bangkit berdiri kita menyanyikan sekali lagi Jadi Sepertimu. Bapa kau setia takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, biar Teman-teman dipersilakan saat teduh. Saat teduh selesai teman-teman. Boleh ditampilin slide-nya. Oke, Warta Lisan Minggu 27 Maret 2022. Next. Welcome buat teman-teman yang baru pertama kali datang. Aku mengundang kalian untuk datang lagi ya minggu depan bareng-bareng sama kita. Tema kebaktian hari ini, meneruskan kasih Bapa yang menyambut, dibawain sama Ko William Andreas. Minggu depan, kita bakal gabung ke komisi umum dengan tema makna pengurapan Yesus oleh Pendeta Lina. Pemusik 27 Maret 2022, pianisnya ada Ella, singernya ada Hana sama Keisha, gitarisnya ada Cimagda, kajiannya ada Melvin. Next. Pemusik buat minggu depan kita bakal gabung ke KUK yang tadi aku udah bilang. Jadi aku nggak tahu siapa musiknya. Next. Untuk job aktivis dan pengurus minggu ini, PJTD-nya ada Juliana tapi digantiin sama Devina tadi. Terus baca warta sama doa syafaatnya ada aku sendiri, Caroline, penyambutan dan absensi ada Natania di belakang. Terus ada PIC-nya Cianjela. Terus
Pendamping pembicaranya ada Kevin Chris. Salah guys. Habis itu aktivis 3 April 2022 itu kita gabung ke KU, jadi kita nggak ada job layan. Pembinaan, next. Nggak kayak minggu lalu, minggu ini ada temanya guys. Kelas Alpha ada Ready to Grow yang bakal dibawain sama Ko Josh. Kelas Beta ada visi misi tapi via KTB, kalian bakal bahas KTB bareng. Kalau kalian nggak ada KTB, tagihin cici kokonya. Terus kelas Omega ada Discipleship bareng Ko Renaldi Filipus. Next, pembinaan bakal upgrading guys. Kayak kan kalian aku sering lihat nih minggu-minggu walaupun pembinaan tetap online, kalian ada yang ngumpul bareng di gereja. Kalau kalian mau kayak gitu, kalian bisa kontak aku atau ke Casey per April. Kita bakal fasilitasin kalian ruangan dan juga konsumsi pastinya. Thank you, happy Sunday. Ya guys, jadi seperti yang tadi Olin udah ngomong, minggu depan kita gabung KU ya. Jadi KR itu nggak ada. Teman-teman yang mau ikut KU, kita nggak usah RSVP lagi, langsung datang aja, boleh ke atas. Kalau teman-teman yang mau ikut online juga kita KU juga ada di YouTube ya. Jadi live streaming. Ya. Jamnya jam 9 pagi. Jadi bukan 8.30, lebih siang dikit. Jadi jangan telat. Nah, aku mau sampaikan satu info, boleh dinyalain videonya. Suaranya? Video cuma bentar nih. Spoiler nih, belum ada suara. Ya, udah muncul. Ya udah nggak apa, nggak ada suara juga nggak apa-apa sih. Cuma mau kasih tahu kita. Udah nggak apa, gengs. Pokoknya seperti yang kalian lihat di sini, kita akan ada Paskah. Ada yang tahu tanggal berapa Paskah? 17 April ya. Jadi nggak pindah-pindah dari kalender, tetap hari Minggu tanggal 17 April. Nah, kita bakal ada Paskah yang dirayain dari KR itu jam 2 siang. 14 jam 2 kan bener ya? Ya jam 2 siang sampai selesai. Nah, kita bakal ada di kebaktian umum di atas, bukan di sini ruangannya. Jadi kita bakal rame-rame, tapi kita tetap ada di Zoom seperti biasa. Jadi kalau emang teman-teman misalnya ada yang sakit atau berhalangan untuk jam segitu, kita tetap bisa ikutan secara online ya. Nah, jadi sekarang aku minta teman-teman semua buat ambil HP kalian, masukin jam segitu ya, jam 2 siang. Jadi jangan sampai tiba-tiba, oh iya lupa ada Paskah KR. Ya sekarang masukin. Keluarin HP kalian, masukin ke kalender. Tanggal 17 April jam 2 sampai selesai. Jadi jam 2 siang kalian booking dulu tuh, jangan jalan-jalan dulu ya. Udah? Oke, itu aja yang mau disampaikan. Terima kasih.